Kalau ada suara apa-apa jangan takut. Diwaneni kata, wah ini kayak apa Pak gini nih. Aja ganggu lo. Jadi saya itu mengucapkan suara kalimat, aja ganggu lagi nunggu ini kita iko. Ganggu bae duniaku. Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666 bersama saya Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Ibu Nining. Halo Ibu Nining, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, bagi teman-teman yang ingin servis HP maupun jual beli HP minusan, bisa banget ke Puri Indah Seluler. Linknya ada di bawah ya. Nah, Ibu Nining silakan bisa diceritakan pengalaman horor yang pernah sampean alami, silakan. Dikatakan horor sekali enggak ya Mas ya? Ya ibaratnya pengalaman pribadi waktu ibu saya itu dirawat di rumah sakit. Mohon maaf bukan mau membuat takut orang yang nanti dirawat dia. Jadi waktu itu jam hari Kamis sebelum Lebaran. Berarti hari Kamisnya Lebaran kan tanggal 2 ya, ya dihitung mundur aja. Saya itu nungguin orang tua saya kebetulan di situ ada sekitar 10 kamar yang berjejeran. Nah, yang dipakai itu cuma 2 kamar, Mas. 2 kamar. Yang satu kamar itu mungkin kelas bahasa Jawanya apa kayak kelas VIP ya. Nah saya yang kelas 1-nya ibu saya. Kelas VIP itu rupanya kamarnya bagus lah, pintunya bagus. Pas giliran ibu saya itu pintunya nggak ketutup breg semua, jadi pintunya itu kebuka sedikitnya itu. Dan pas hari itu hari Kamis saya kebagian dengan adik saya. Kalau adik saya satu keluarga, anaknya 2, suaminya kalau nungguin ibu tuh semua, jadi kan ada temennya 4 ya. Giliran saya sama anak saya si Ayu, Mbak Ayu di situ. Pas jam 2:30 suami saya dengan kakaknya si Ayu ke situ. Dia besuk ibu saya. Ya ada komunikasi dengan ibu saya. Pas sudah berkomunikasi udah ngobrol sedikit direspon sama ibu saya waktu itu ibu saya itu dalam keadaan masih koma. Jam 3:30 suasana itu bener-bener cuaca mendung, mau hujan. Udah sana pulang kata saya. Takut karena bapak masih dalam keadaan sakit, matanya masih sakit, sana pulang. Nggak tahu anak saya yang tadinya bareng saya minta pulang. Ma, ayo pulang ya ma. Kok pulang sih nggak nemenin mama, masa mama sendiri? Ya sih ma, pulang aja. Ya wis lah, wis mana Aripan balik wis beli papa. Ari pulang, udah. Cuaca itu bener-bener mendung gitu. Itu sekitar 4:30. Bentar batuk. Nah, 4:30 saya masuk mengantarkan suami dan anak ke luar ruangan. Saya masuk. Dari ruang ICU ada yang meninggal, dibawa ke itu dengan suara la ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu masuk ya. Kata saya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ada yang meninggal. Nah pas itu enggak hujan tapi angin dengan gerimis ser gitu ya. Wus. Pas saya kan dekat jendela tuh, saya nggak tahu kalau si jenazah itu mau dibawa kemana, nggak tahu. Tadinya tidak tahu situasi di sebelah kamarnya Mimi dirawat itu ada kamar jenazah gitu. Itu dibawa kemana kata saya. Waduh jenazah, ya Allah. Jadi saya selama ini nungguin orang tua saya, ternyata di sebelahnya kamar jenazah. Diem aja saya tuh, aminnya tuh ser ya. Gitu. Aduh, gimana saya masuk? Pas waktu saya masuk pintu utama sama perawat dikunci, seret ya, udahlah aman kata saya ya, udah. Nggak tahunya begitu saya masuk duduk, masih jam 5 kurang seperempat, ada bunyi pintu itu gini, prek, terus kayak orang dibanting pintunya, gebrok, dah,
diem, tadinya nggak begitu terpancing. Saya tuh diem aja sambil baca-baca, ya Allah. Ternyata kamar mayatnya di sebelah kamarnya Mimi nih, di ruangan sebelah sana. Diem baik, ya ibu tuh diem. Suara itu datang lagi. Krakak, astagfirullahaladzim. Pintu di mana? Ibu tuh bangun dari duduk, tak cari-cari, nggak ada. Terus pintu buka, ruang utama, nggak buka, nggak tutup, udah diem, duduk lagi, bunyi lagi sambil anginnya tuh karena angin sama hujan rintik-rintik kan, gimana tuh suasananya, mendingan hujan gede langsung breg ya, itu, udah diem, ya apa ya, duduk lagi, bunyi lagi mas, kakek. Break lagi, aduh, astagfirullahaladzim, itu, sampai, aduh, ini, Mimi, aduh Mimi, ini ada apa, aduh, ada setan, Mi, ada setan, saya itu gitu ya, dikatakan nggak ada setan, ternyata ada bunyi-bunyian nggak ada orang, ya, jadi saya itu ngintip di sini, di sebelah sana paling ujung ada kamar yang pintunya buka. Tapi begitu saya lihat, saya masuk lagi, terus duduk lagi. Astagfirullahaladzim, saya tuh baca ayat kursi, baca surat pendek-pendek sambil duduk. Ya Allah, udah diem. Pas saya baca tuh diem, tapi masih ada suara angin, sama yang namanya gerimis tuh, karena pakainya kayak plafon gini ya. Diem aja, Mi, bunyi lagi. Ini keempat kalinya. Krokok, bruk. Astagfirullahaladzim. Saya ngucap, inget suami saya kalau ngomong, kalau ada suara apa-apa jangan takut. Diwaneli, kata, wah ini kayak apa pak gini nih. Aja ganggu lo. Jadi saya itu mengucapkan suara kalimat, aja ganggu lagi nunggu nih Mimi kita iko. Ganggu baik, duniaku. Jangan ganggu ya. Saya itu gitu, saking kayak kalau mungkin ada yang lihat saya kayak orang gila. Untuk menutupi ketakutannya ibu ya. Aduh, ya Allah. Terus udah ngomong kayak gitu tuh, kayak nggak ada suara lagi tuh, diem ya. Ya Allah, diresponnya Bu berarti Bu. Ya nggak tahu. Iya, pokoknya pasti Bu bilang. Iya, bilang kayak gitu tuh. Aja ganggu lo. Duniaku. Bakset tuh. Lagi nunggu di Mimi kak. Gitu terus nggak ada suara, saya tuh diem. Akhirnya saya tuh ke grup family, tahu nggak Kang Suyit, ini sendirian. Pas ada menceritakan ada yang tadi jam 5 ada yang meninggal, nggak tahu ruangan jenazah di sebelahnya kamarnya Mimi itu. Terus kan anak-anak pada, Mama tahu nggak Ma, ini malam apa? Iya malam Jumat Kliwon tahu? Hah? Kalau kayak gitu tadi aja jangan pulang, nungguin Mama di sini, kata gitu ya. Jadi Allah, udah saya cari YouTube, baca-bacaan ayat kursi, semuanya apa saya bacain aja udah gitu. Terus nggak lama kemudian maghrib kan, alhamdulillahirabbil alamin, maghrib saya ambil air, saya buka puasa, makan seadanya, udah makan. Tadinya mau ibu tinggal, miminya ibu tuh, tapi masa ditinggal. Terus saya takut juga keluarnya, takut. Namanya manusia sendirian, barangkali aja saya tanya balas dendam, gitu. Jadi udahlah, saya itu langsung ambil wudhu, kamar mandi saya buka lebar-lebar, biarin kalau ada apa-apa tahu ya. Ambil wudhu terus selesai, ini mau sholat dulu, udah. Habis sholat saya lama berdoa karena malam Jumat juga. Saya berdoa, udah doa saya duduk lagi, diem lagi. Ya Allah, mau sampai kapan saya bisa tidur nggak saya sampai malam? Ternyata malam ini adalah malam Jumat Kliwon gitu ya. Diem, Mimi, pas Miminya kan ngulet tuh, jadi pipisnya banyak, gantiin, terus duduk lagi di situ. Nggak tahu saya lihat, oh ada CCTV ya. Kalau mungkin ada perawat, mungkin perawatnya ketawa. Habis saya kayak ngobrol sendiri gini sih. Mungkin jadi saya ya seumpamanya ibu itu punya indera keenam, mungkin tahu apa yang mengganggu ibu. Tapi karena ibu tidak itu, tapi katanya kalau kita diituin yang namanya badan kan merinding semua. Itu yang saya merasakan itu. Ya merasakan banget. Cuma mau gimana? Mau lari
ibu mempunyai tanggung jawab untuk nungguin orang tua ya. Jadi ya Allah sampai di rumah saya, ya maksudnya saya gitu, terus saya WA ke si Rizky, Ki kamu pulang jam berapa? Dinasnya nanti mah jam 11:30 baru itu kan, dianya dinas sore jam 3 sampai. Kamu cepat, nggak usah pulang ke rumah ya, langsung ke mama aja ke rumah sakit. Mamanya nggak mau sendirian nih. Iya mah, iya nanti itu. Ternyata mungkin karena saya terlalu capek, terus pas maghrib itu udah gede, bruk, jadi nggak ada angin. Itu yang bikin ibu merindingnya demi sedikit menghilang karena hujan. Jadi nggak ada suara angin yang tadi. Angin tuh bener-bener kayak di film kalau saya lihat di sinetron itu ya, krotok. Yang ingetnya tuh rak, bruk. Apa sih krotok itu yang inget itu, terus pas hujan sih nggak biasa tuh. Jadi alhamdulillah pas mungkin karena kecapean habis sholat isya saya masih ngaji buat Mimi, ngobrol sendirian aja di situ. Mending ada TV, ya nggak ada TV. Alhamdulillahnya tuh yang bikin jadi gemeter halus. Ditambah halus gitu. Nggak ada TV jadi diem aja. Ya Allah Gusti Pangeran. Saya kok ya waktu di ICU juga saya sendiri, tapi kan ada ruang perawat, jadi nggak takut, ini sendiri ya. Nah terus pas saya bangun, ada Rizky, baru saya sedikit tenang, alhamdulillah. Jam berapa itu Bu? Mulai jam 1, jam 1 lebih berarti karena dari Tengguli ke sini kan ke itu lama. Ya pas saya itu sih jam 1:30. Oh Rizky, kamu dari tadi Ki? Iya, jaga di luar mah. Udah kayak gitu. Pas waktu tadi saya belum tidur, masih tuh mau naik keluar, adanya orang gila, bolak-balik. Oh ada orang gilanya tuh di dalam? Ya nggak tahu, pokoknya orang gila tuh apa tuh, orang pakainya sarung aja bolak-balik di ngalor ngidul. Itu siapa kata saya itu. Tuh, siapa bukan siapa tuh jadi. Sarung. Ya kata saya, Bapak Rimeng teman Ki, tahu nggak? Ki tadi, iya mah tadi ada. Waktu saya datang juga ada orang itu, tapi udah saya suruh pergi orangnya. Itu kata Rizkinya. Ya mungkin itu cerita yang bisa ibu rasakan. Ya di sini ibu juga merasa alhamdulillah tidak mempunyai indera keenam. Seandainya ibu minta mempunyai indera keenam, sudah ya. Jadi seberapa takutnya tuh. Ya padahal cuma gangguan paru. Iya, cuma gangguan itu aja. Gitu, gangguan itu. Terus merasakan betapa merindingnya, berat sekali ya itu. Jadi tapi dengan keberanian, karena suami ibu pernah mengatakan begitu, kamu dimanapun kalau merasa takut, udah ngomong aja kayak gitu. Terus ya alhamdulillah, jadi sedikit memberi ketenangan buat ibu. Dan itu perawat juga ada yang datang? Nggak ada yang bikin saya, nggak ada yang saya bikin ibu tuh ini perawat kemana. Waktu pertama itu aja, waktu ada jenazah lewat. Dikunci cekrek gitu. Jadi kan saya tenang, terus tuh gerimis sama angin yang bunyi-bunyi itu. Terus nggak lama terus krakat, brem. Satu diem lah, nggak tahu ya. Tertengok ke sana kemari, gak ada orang. Ya udah, barangkali di sebelah gitu ya. Lagi, baru keempat kalinya tuh. Ibu tuh astagfirullahaladzim, ini apa tuh? Seperti itu. Tapi habis itu ada respon dari perawat nggak yang lihat dari CCTV? Ibu nggak ada. Tadi malam kenapa kayak gitu? Nggak ada? Enggak. Perawat mungkin juga kalau ngomong kayak gitu dan takut sendiri? Enggak. Nanti nggak ada yang nungguin. Ibu saya gitu. Jadi, tapi sampai berarti perawat itu malam juga nggak datang karena kebetulan impusnya penuh ya. Jadi emang udah disiapin. Iya, kita tidak membutuhkan perawat untuk ngisi impus, ganti impus enggak. Jadi pas paginya. Nah, pas pagi juga nggak ngomong apa-apa. Mungkin ganti shift ya. Kebetulan waktu itu perawat laki-laki 2 yang jaga biasanya kalau malam. Itu ya Allah kata saya, ini pengalaman lucu lah. Iya. Lucu tapi serem. Dan terserem paling buat saya. Iya, buat saya. Ya, termasuk di rumah ibu juga di sana waktu pas meninggal ya, di rumahnya miminya ibu. Iya. Adik saya sih yang namanya Bu Ida ketakutan kalau mau ke belakang aja takut.
Ya maklum. Karenanya apa itu kata? Ya rumah nggak ditungguin sih, hanya Mimi aja kata. Tapi saya di situ tidur sama Ayu nggak ada apa-apa. Iya. Ya, udah kebal kali, udah kebal waktu di rumah iya sakit. mungkin sering. Terus ada orang situnya katanya, Bu itu kursi goyang jangan di luar, itu kursi goyangnya geong-geong sendiri. Kena angin ya goyang-goyang kata saya, bisa kayak gitu sendiri orang kena angin. Suruh dimasukkan ya udah tak masukin ke dalam. Itu orang situnya katanya. Gak tahu tapi enggak. Saya sekarang kosong aja ke situ enggak jadi masalah gitu. Terus ibu tuh dulu juga pernah waktu masih sendirian. Lagi masih jomblo. Iya, masih gadis, masih SMA kalau nggak salah. Iya. Gimana itu? Itu di Pak Mantri tuh yang sekarang jadi rumahnya Buyung. Itu kan pekarangan ya, belum ada lahir mungkin ya. Belum lahir. Itu pekarangan tuh yang belum dibuat studionya Mang Mukai dulu tuh. Studio fotorapi. Temen ibu tuh yang namanya sekarang udah almarhum ya. Bapaknya Ebit Sarnit itu kan sering sepeda-sepedaan karena naik sepeda belum bisa jadi gerunjung tuh dari jembatan gitu ya pas jam 10:30 tapi Pak di rumahnya Jaka banyak orang jadi yuk ada tamunya ibu bawa sepeda jadi pinjam yuk naik sepeda gerunjung nanti boceng terus nanti gerunjung gitu lucu jadi gerunjung lagi pas ketiga kalinya lagi gerunjung enak ada selendang ya itu jambu mede itu di situ ada jambu mede di dulunya itu Mbak Umyana tuh sebelahnya di sininya Mbak Umyana kan dulu rumah Mbak Umyana itu ini kan kosong dulu ada jambu mede jadi di sini jambu mede sini jambu bol di pamantrinya tuh itu dari situ ke sini nih. Yang tahu bukan saya aja, yang teman saya juga. Semuanya. Jadi selendang saya. Dia lagi bocah cilik lagi pada apa dolan pising gitu. Nih, ayo nih, kagian nih Melayu. Selendang jadi kayak kalian terbang tuh gitu dari Jambu Bol ke seberang dekat rumahnya Yana gitu. Wow, sepedanya ditinggal lari. Jadi mungkin karena lagi kecil sering ditakutin kayak gitu ya sudah tua juga mungkin ya itu nih ya ditakutin ya ya kayaknya sih seneng lah ngeledak dia kemarin lagi cilik sering tiba-tiba dia takut jadi maning wis tua. Habis ini mau lagi Bu tiba-tiba maning belum? Enggak dong udah cukup itu aja termasuk anak-anak saya jangan juga ditakutin ya padahal sih nggak apa-apa katanya sih ada yang mengatakan jangan takut sama bangsa seperti itu kayak gitu kalau takut malah kita yang ditakutin gitu jadi kalau takut kitanya yang ditakut-takutin sama dia tapi kalau saya nggak takut kalau kitanya nggak takut dia takut sama kita katanya gitu ya dan itu terbukti aja waktu ibu ngamuk-ngamuk tadi kan Pak bagus banget tadi kan habis itu kan diem kan nggak ada bahasa premannya ibu tuh keluar bahasa tuh duniamu duniaku aja ganggu sirap bahasa tasu lagi nungguin orang sakit nih gitu itulah cerita sekelumit ibu ya kalau mau ke cerita sih tapi kalau seumpamanya ini cerita kita itu setiap rumah sakit pasti seperti itu ada yang nungguin tergantung mungkin kitanya gitu peka atau enggak atau tadi punya indera keenam atau enggak kalau punya indera keenam mungkin bisa lihat lebih parah lagi alhamdulillah ibu nggak punya indera keenam jadi hanya ketakutan yang itu aja ibu ya berarti indera keberapa ya itu ya pokoknya nggak mau punya indera keenam apalagi indera lebih banyakan mana sih kesatu itu Masya Allah paling banter seperti itu ya masa kecilnya ibu juga dulu kan kalau kemah ya jeritan malam ibu tuh sering jadi kakak pembina sih seringnya ke kakak penegaknya dulu tuh kalau saya kan SMA PGRI itu kalau mencari jejak itu disingkir loh ibu
perempuan satu-satunya sama bapaknya si Yuli tuh, Leman. Dulu saya sama ibu sama si Leman jaga. Untuk jeritan malam kan masuk ke pramuka tuh, ke kuburan, ke apa. Ibu dari situ enak nongkrong ya sama almarhum Leman. Kebetulan kan orangnya pada meninggal ya, yang pernah ditakutin tuh. Lagi nongkrong kayak gitu. Biasa nakut-nakutin penegak kan. Itu. Nggak taunya yang sayanya enak ngobrol di situ, lihat ke samping apa kuburan anyar sih digerudungi karo apa sih? Kembang. Iya sama kembangnya banyak. Wah langsung jelat. Ayo Leman, metu si kuburan. Jadi memang pengalaman ibu dulu juga seneng banyak yang keanehan seperti itu. Tapi ya takut sekali sih enggak. Cuma kayak buat kenangan ibu di masa sekarang bisa untuk bercerita sama anak-anak. Terus kalau cucu nakal nanti kayak Uti ditakutin gitu. Itulah seperti itu. Ya hanya pengalaman kecil lah Mas yang bisa ibu sampaikan. Ada lagi. Oh, ada lagi. Waktu di balai. Iya. Waktu ibu kerja di itu ibu sendiri nggak begitu ditakutin ya. Itu di balai desa itu dulu jaga perpustakaan. Dia kalau pulang jam berapa setengah 3 aja. Katanya gini, Bu Nining tadi kemarin lewat ya, lewat ngendi? Menek. Lewat mana tuh ibu mana aja? Enggak, orang lewat apa-apa. Emang di situ nenek-nenek ada. Nah, terus waktu zaman ibu waktu itu berarti udah nenek-nenek. Ibu. Enggak tahu. Masih muda ya ibunya. Ya masih muda belum. Ya kan dikira tadi ibu sih soalnya. Enggak, iya. Yang pelayan dianya ya mungkin disangkanya saya ngeledek tuh. Terus Pak juga waktu itu ngeliatin katanya kayak ada lihat kayak kuntilanak itu Pak sering waktu pertama masuk. Saya lagi Pak di hajatan di situ, saya yang kena. Kenapa itu? Maksudnya wakus tuh yang ngobatin. Wah, iya ning, siraiku nenek-nenek sini kono putune njaluk jajan sosis. Sirane beli ngerti ditupai. Jadi jare waktu saya sing ndok gawe diduku we tolu ora ngerti. Ya bener dong bisane sira penganu ke anak gue Pak jare Pak waktu saya. Terus alhamdulillah sudah itu saya kan habis hajatan saya sakit seminggu. Itu katanya sakitnya diobatin gak sembuh, nggak taunya marah nenek-nenek karena saya nggak ngasih jajan katanya ke cucunya. Akhirnya dibelikan sosis. Ya nggak tahu. Sama itu kan ibu. Urusannya sama wakus yang bisa ngobatinnya. Iya. Nggak beliin sosis. Enggak, sosisnya juga nggak ada di warungnya habis. Saus sambal kecap. Nah itu di situ. Nah terus tapi selama ibu di situ kalau piket juga dapatnya malam Jumat. Enggak ada apa-apa. Paling tuh yang sering Bu mana sih Bu aja piket dewekan kemen piketnya ning kene itu hari paling kola bagian wedi ora apa-apa kata saya nggak apa-apa. Memang terkadang teman-teman saya yang diituin yang di kamarnya Pak saja di situ selalu kalau habis malam Jumat ada rambut putih karena memang nenek-nenek yang di situ tuh yang nenek-nenek wedi nih ibu kan. Iya mungkin jadi makanya saya kan sama Intan kamu hati-hati tapi ora apa-apa asal sira anak kayak mama sih ora apa-apa. Bener itu Pak Ulis selalu menemukan rambut. Zamannya Pak dulu Ning Bu Nining mana kan rambut putih akeh pisan berisik rambut siapa yo iya berisik tapi udah ngerti pas itu kan orang Cirebon jadi ngerti oh ternyata tapi iya, dikumpulin nggak itu Bu? Kumpulin taruh di terus jadi sorokan. Apa jadi duit jadi... enggak kalau jadi duit ambil dulu sama saya bener terus jadinya apa Bu? Ya jadi rambut aja menandakan kalau dia itu mungkin ini ada saya di sini nih yang nunggu tapi lumayan kalau sekilo bisa dikiloin mata kiku aroma manis mungkin larang aroma manis sih larang kalau tuh sampai sekarang aja Pak ya Pak
Ada, Suruh sering ngumpulin itu. nemuin. Iya, suruh ngumpulin. Iya di sini, dikumpulin iya. lumayan. Barangkali aja nanti pas Ada yang nyari kan keluar lumayan, itu berapa ya. kilo dapat dapatnya kilo. ini sekian. Ya nggak bakalan kilo-kiloan ya. Kalau rambut gibal ya dapat 1 kilo. Itu jadi ya seneng sih, seneng juga ya kalau ada terus teman-teman cerita ada ini seneng. Cuma bagi ibu sendiri yang kelihatan pas bener-bener Paling horor. di rumah sakit itu. Kalau yang lain saya enggak, itu pas di rumah sakit. Bener-bener ibu merasakan ya mungkin karena sendiri pas sempat kliwon jadi merasakan. Adrenalinnya juga jadinya terpancing. Bener-bener merasakan. Cuma karena mungkin tapi kata saya kan bulan puasa kok tapi yang saya cari nggak ada brek di sini nggak ada, cuma ya di ruangan. Kalaupun ada nongol ibu reaksinya Klenger. mau ngapain? Klenger. Mending wong banteng ora apa-apa wae jago kene beneran. Bapaknya di rumah. Tapi amun temenanan banteng kan priben. Ya mikir. Mikir. Gak bau mikir. Oh mikir. Karena mikir kon jago. Ya kan jagung main jago. Kan mikir nggak mungkin seandainya itu ya di pikiran ibu juga kayaknya ya mungkin bisa aja tipuan doang mantang pas jagong ternyata apa gitu ya. Itu karena selama itu perawat itu kalau malam nggak pernah kontrol ya, kebetulan sekali dia sudah mempersiapkan infusnya penuh jadi jadi nggak itu emang sengaja biar sampai pagi. Iya biar sampai pagi ya. Sebenarnya sih ya juga sih ya, setiap apalagi rumah sakit kita di rumah juga mungkin sering ada, tergantung kitanya aja, perasaan kita juga, kepekaan kita gitu. Jadi seperti itu aja. Iya. Oke, Ibu Nining terima kasih tadi ceritanya menarik sekali. Ceritanya lucu, ya, bukan lucu, menarik. Menarik gerobak. Menarik gerobak, lucu ceritanya. Ya, terima kasih ya Bu Nining ya, sudah sama-sama. hadir di podcast Medeni kali ini. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya, dari Bu Nining. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa buat nonton video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu. Seneng juga. Ini air asli kan?